terkait dengan pengambilan keputusan untuk persoalan di sekolah selaku kepala sekolah di SMP Indonesia 1. Oke. Terima kasih Ibu sebagai kepala sekolah di dalam menjalani tugas tentu banyak sekali menjumpai permasalahan yang harus diselesaikan, baik itu dengan guru, mungkin dengan anak-anak, dengan orang tua siswa. Bisa diceritakan? Ya, banyak sekali permasalahan di sekolah kami, apalagi sekolah saya terletak di kota, tapi anak-anaknya itu mohon maaf sekali masih rendah sekali. Jadi masalahnya itu dari gurunya saja, menurut saya ya kualitasnya masih kurang. Terus untuk tenaga pendidiknya juga masih kurang dalam administrasinya, termasuk dalam pembelajaran di kelas. Jadi untuk anak ini karena anak itu mayoritasnya itu yang saya ceritakan, jadi sekolah saya terletak di kota, tapi anak-anak tersebut tinggalnya itu yang masuk juga. Jadi maaf secara bukan kurang garis kemiskinan, bukan ya kurang lah, termasuk pola mendidiknya juga ya kurang, karena kebanyakan dari kami itu wali muridnya bekerja di luar negeri. Begitu. Ibu, dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi oleh sekolah, atau tidak Ibu, satu saja persoalan yang itu menimbulkan dilematis di dalam diri Ibu untuk mengambil keputusan? Ya. Contohnya dalam ini saja yang gampang sekali itu pada saat karena kami kan yayasan. Mohon maaf sekali, gaji kami pun dari wali murid, ya kan? Gaji kami dari wali murid. Nah, tapi kami punya naluri pada saat anak tidak bayar karena kondisi. Tapi kami kan dituntut oleh yayasan untuk anak ini pembayaran. Nah, itu yang menjadikan kami kadang-kadang saya harus mengambil keputusan ataupun harus berpikir bagaimana saya teman-teman kalau nanti supaya bayar-bayar dan lain sebagainya, anak justru kondisinya tidak terjaga. Iya dan mau. Jadi saya kumpul nanti dengan teman-teman, solusinya apa? Nah, untuk solusinya biasanya ya kami tidak langsung percaya dengan anak tersebut, tapi ada tim kami yang nanti kunjungan ke rumah, apa betul data tersebut, juga menanyakan ke sekitar. Mencari informasi lebih dalam terkait. Biasanya kalau terkait dengan pembayaran seperti itu mungkin ada konsekuensi dari si anak. Kalau anak sepanjang anak mau berangkat saja, karena anak kadang-kadang sudah merasa malu nggak bisa bayar. Padahal pembayaran itu bukan hak anak kan, tapi kewajiban orang tua supaya bayar. Tapi pada saatnya mungkin anak bukan dibully, bukan, cuma merasa saya kok belum bisa bayar, saya nggak enak. Itu saja ada beberapa siswa kami yang alasannya itu karena faktor ekonomi tersebut. Dan kami kunjungan, betul atau tidak? Ya betul, anak di rumah. Nah, ini yang menjadi beban kami, apalagi nanti ada laporan yang katanya maaf sekali harus bayar, padahal tidak. Yang penting anak berangkat saja, untuk yang lainnya itu kewajiban orang tua. Kewajiban anak kan hanya untuk belajar. Saya melihat sudah bagus sekali usaha dari sekolah ya Bu. Jadi tidak hanya percaya begitu saja, ada tim yang berkunjung ke rumah untuk mengetahui kebenaran. Iya. Ibu, seberapa jauh komunikasi dengan pihak sekolah dengan orang tua terkait ini? Ya, misal kami itu setiap bulan wali kan ada grup di WA itu ada grup. Nanti kalau ada permasalahan
mengulangi murid di sekolah kami. Itu saja sepanjang orang tua itu kan ada yang mungkin bekerja atau dengan alasan yang macam-macam. Nanti kami kunjungan balik. Kami kunjungan balik menanyakan apa betul yang permasalahan itu. Itu sering sekali kelas 9. Justru permasalahan itu di kelas 9 karena kelas 9 mungkin sudah mempunyai rasa malu, rasa oh saya nggak bayar. Jadi baik Ibu, di dalam pengambilan keputusan adakah tantangan tertentu? Kalau tantangannya ataupun caranya saya melangkah untuk itu, biasanya saya cari informasi kebenaran, juga kami pilih opsi mana yang nantinya akan didahulukan dalam pengambilan keputusan. Saya pilih opsi yang terbagus, apa yang enggak terbagus ya, yang darurat apa ya, yang harus kita pilih ya, itulah pilihan saya. Terus juga nanti ada mungkin apa ya namanya ya, perkembangan anak itu karena apa ya, terus nanti anak bisa mengungkapkan begitu. Kami data atau permasalahan bukan dari orang tua saja atau anak saja, juga dari lingkungan atau teman terdekat. Misalnya teman yang bermain di sekolah, kami menanyakan juga. Ibu di dalam pengambilan keputusan apa yang didasarkan atau yang menjadi bahan pertimbangan? Apakah berdasarkan aturan atau rasa kasihan atau kebaikan banyak orang seperti itu? Biasanya untuk pengambilan keputusan yang Ibu jalankan? Saya untuk pengambilan keputusan pada bukan dulu, bukan kami menindaklanjuti dengan emosional. Kami tindaklanjuti misalnya dengan sikap kami, perbuatan kami, tingkah laku kami. Nanti orang akan menilai juga. Jadi bukan saya langsung jas gitu ya, tapi nanti akan tumbuh. Oh begini, oh dicontohkan begini. Jadi tidak menggunakan hanya emosional saja, tapi tetap untuk tegas sesuai dengan aturan itu diterapkan. Jadi tetap aturan itu harus ada. Berarti berdasarkan dengan peraturan ya, betul. Meskipun di dalam pelaksanaannya perlu ditinjau juga pada Mas Baik. Ibu, ketika ada suatu persoalan yang terjadi, di dalam menyelesaikannya, apakah langsung diselesaikan saat itu juga atau mungkin ada jadwal tertentu? Kalau jadwal tidak ada, tapi 2 atau 3 hari setelah ada permasalahan. Karena pada saat orang mempunyai sebuah masalah, orang kan sudah emosional, bergejolak, marah dan macam-macam. Saya diamkan dulu. Nanti setelah itu 1 atau 2 hari baru kami berbicara, berdialog yang tujuannya satu misi, satu visi sama, yang tujuannya juga untuk kemajuan sekolah ini. Jadi bukan hari itu atau terjadwal, itu tidak pernah terjadwal. Pengendapan ya Bu ditunggu sampai semuanya agak reda ya. Termasuk saya pun mungkin jadi pimpinan juga dengan kayak gini kadang-kadang emosional mesti ya, karena kita manusia emosional mesti akan meningkat. Tapi kami reda dulu, diamkan dulu 1 atau 2 hari baru kami selesaikan. Tapi harus selesaikan karena sebuah masalah itu harus secepat mungkin diselesaikan. Terima kasih Ibu. Di dalam pengambilan keputusan mungkin ada pihak-pihak yang bisa membantu atau memberikan kemudahan-kemudahan. Biasanya Ibu bagaimana? Saya pasti melibatkan, walaupun itu hak prerogatif kepala sekolah, tapi saya mesti melibatkan tim kami. Saya juga minta saran atau pendapat dari orang yang lebih berpengalaman, orang
orang yang pernah mungkin menjabat jadi kepala sekolah, cara mengambil keputusan saya sudah tepat atau belum. Walaupun nantinya keputusan apapun pasti beresiko, tidak mungkin kan langsung beresiko. Tapi saya tetap dengan tim kami bagaimana nantinya, dan orang-orang yang berpengalaman atau sudah mengalami peristiwa-peristiwa tersebut. Baik, terima kasih Ibu, luar biasa. Saya bisa belajar banyak ini dari Bu Rita. Ternyata menjadi kepala sekolah ya harus banyak mendengarkan juga ya Bu, ya sebelum mengambil sebuah keputusan. Ibu, bagaimana harapan Ibu ke depan terkait dengan sekolah yang Ibu pimpin ini? Ya, harapan saya selaku pemimpin yang pertama itu sebetulnya harapan semuanya, yaitu membawa lembaga atau sekolah ini itu ke arah tercapainya visi misi sekolah. Saya kepingin sekali satu visi misi bisa berhasil, dan kedua para guru, karyawan itu patuh pada aturan yang ditetapkan bersama, bukan ditetapkan oleh kepala sekolah, tapi ditetapkan bersama. Karena kami ada, misalnya sekarang Bapak Ibu mau pulang, aturan ada dari dinas aturannya. Nah, sekolah membuat aturan mau mondornya jam berapa, itu kesepakatan sekolah. Jadi saya kepingin harapannya ini ya semua lembaga sekolah itu taati dari aturan Kalau sudah disepakati bersama dan saling bersinergi lah. Jadi walaupun itu tupoksi tapi saling. Jadi nanti dalam bekerja tupoksi ya itu sudah tupoksi, tapi kami kepingin adanya tetaplah bersinergi. Jadi nanti pada saatnya kita bekerja itu sudah tupoksi tapi tetap beriringan terus itu loh. Walaupun guru yang bersangkutan sudah tahu oh ini tupoksi saya, tapi yang lainnya selalu mendampingi. Jadi bukan itu tugas mentok gitu, bukan gitu. Saling Ya. Baik, terima kasih banyak Bu Rita untuk waktunya. Itu luar biasa, saya bisa belajar banyak terkait pengambilan keputusan sekolah terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Sukses selalu dan sehat-sehat Bu Rita. Terima kasih untuk waktu yang sudah cukup. Selamat siang.